Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu dalam pertemuan yang kedua membahas kitab Dhaul Misbah fi Bayani Ahkamin Nikah ya. Ini baru belajar baca kitab bersama-sama ya. Ini yang membaca juga belajar, mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Karangan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mari kita baca Al-Fatihah buat beliau, mudah-mudahan menambah manfaat barokah bagi kita semuanya. Al-Fatihah. Ya karena beliau yang baik, kita membaca setelah pertemuan pertama pembukaan, pertemuan kedua ini kita membaca Al-Babul Awal, bab yang pertama, fi bayani ahkamin nikah, dalam menerangkan hukum-hukum nikah. Sebagaimana dalam pendahuluan, Hadratus Syekh menulis kitab ini dibagi menjadi 2 bab dan 1 penutup. Jadi menjadi 3, 2 bab dan 1 penutup. Ini bab yang pertama tentang menjelaskan hukum-hukum nikah. Wa fihi masail. Dan di dalam bab pertama ini ada berbagai masalah ya. Kalau saya baca sampai belakang kurang lebih ada 15 subbab atau 15 poin permasalahan yang dibahas oleh Hadratus Syekh. Baiklah, mari kita bahas yang pertama, al-ula. Masalah yang pertama adalah nasul imam, yaitu nas atau tulisan atau kutipan pernyataan pendapat al-imam. Maksudnya di sini adalah Imam Syafi'i sebagai imam mazhab yang dianut oleh Hadratus Syekh dan kita semuanya di Asia Tenggara sebagian besar menganut imam mazhab Imam Syafi'i. Anna nikaha minas syahwati la minal qurbat. Bahwasanya nikah itu termasuk bagian dari urusan syahwat, urusan melampiaskan rasa syahwat ya. Bukan urusan ibadah. Pada dasarnya nikah itu pertama adalah urusan melampiaskan syahwat memang seperti itu. Wa ilai asyara Syafi'i fil Karena itu Imam Syafi'i memberikan isyarat, menjelaskan, menulis dalam kitabnya Faqala, maka menulis ya, kitab Syafi'i berkata, qala Allah Ta'ala yuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa. Dalam surat Al-Imran ayat ke-14 Allah berfirman, yuyyina lin-nas, bahwasanya Allah telah menghiasi bagi manusia hubbus syahwat, cinta syahwat atau syahwat, keinginan yang ingin menguasai, minan nisa'i, dari para perempuan. Itu sudah menjadi sunnatullah, bahwasanya manusia itu dihiasi oleh Allah syahwat kepada perempuan, ingin menguasai, ingin memiliki perempuan. Wa fil hadis, dalam hadis, hubiba ilayya min dunyakumun nisa wattib. Ini hadis ini biasanya dalam khutbah nikah ya. Rasulullah bersabda, Allah menjadikan aku cinta gitu ya. Min dunyakum, dari dunia, an-nisa, yaitu sebagian dari dunia itu adalah an-nisa, wanita, wattib, dan wanian. Ini sebagai sunnatullah. Nabi sendiri menyatakan dan menyadari dan memberikan keterangan, beliau sendiri juga suka kepada wanita dan juga kepada wangi-wangi. Secara normal, orang yang normal pasti suka pada wangi-wangi. Wa ibqa'un nasli amrun madnunun. Dan mempertahankan keturunan itu adalah suatu yang tujuan, yang perkara-perkara yang diharapkan. Salah satu dari tujuan menikah itu juga ibqa'un nasli, melanggengkan keturunan. Tsumala yudro solihun au tolihun. Tapi tidak akan diketahui nantinya keturunan itu adalah keturunan yang soleh atau keturunan yang toleh, atau keturunan yang lawannya soleh, keturunan yang baik atau keturunan yang buruk. Karena itu waqala Nawawi, Imam Nawawi berkata, inna qasda bihi ta'atan ka'itiba'i sunnah au tahsila waladin au afata farjahu au ainahu
fahuwa min a'malihil akhirah yusabu alaihi. Karena nikah itu adalah untuk melanggengkan keturunan, baik keturunan yang baik maupun keturunan yang buruk, dan juga karena dimaksud adalah untuk taat, ittiba'u sunnah, untuk mengikuti sunnah Nabi, dan untuk menghasilkan anak, dan juga untuk menjaga kemaluan, ya, menjaga kehormatan, dan juga menjaga mata, dan itu termasuk amal-amal akhirat yusabu alaihi, maka nikah itu juga mendapatkan pahala. Walaupun pada dasarnya nikah itu adalah minas syahwat, untuk memenuhi syahwat yang naluri manusia diciptakan oleh Allah sebagai manusia yang dihiasi mempunyai syahwat, keinginan untuk menguasai wanita. Tetapi di dalamnya ada tujuan-tujuan yang lain, dan tujuan-tujuan itu adalah baik dan termasuk amaliyah akhirah, maka dengan tujuan tersebut maka nikah itu juga mendapatkan pahala. Ini jadi masalah yang pertama terkait dengan pernyataan Imam Syafi'i dan juga penjelasan dari Imam Nawawi, bahwasanya walaupun pada dasarnya nikah itu adalah bertujuan untuk memenuhi syahwat sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah dihiasi dengan syahwat, dan itu juga diakui oleh Rasulullah sebagai manusia yang suka pada wanita dan wangi-wangi. Tetapi di dalamnya juga ada tujuan-tujuan, maksud-maksud untuk taat kepada Allah, untuk mengikuti sunnah Rasulullah, untuk menghasilkan keturunan, dan juga untuk menjaga kemaluan, menjaga kehormatan, dan juga menjaga pandangan mata. Sehingga itu adalah urusan yang bersifat ubudiyah, dan tentunya nantinya juga ternyata nikah itu juga termasuk mendapatkan yusabu, mendapatkan pahala. Baik, demikian pertemuan yang kedua ini terkait dengan masalah yang pertama. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokah bagi kita semuanya, khususnya bagi calon kemanten dan orang-orang tua kita semuanya yang ingin menasihati para pemuda supaya bisa mengarahkan, mempersiapkan pernikahannya dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.